Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Gunawan dari kelas 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang post viewer saya tentang perbandingan pemerintahan. Di mana bisa kita lihat bersama di video ini eh, hasil map atau peta yang timbul setelah saya masukkan kata kunci perbandingan pemerintahan ialah sebagai berikut. Bisa dilihat lingkaran paling besar sebenarnya ada banyak seperti pemerintah, Indonesia, sistem, perbandingan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tentang pemerintah. Dan untuk map selanjutnya kita bisa lihat hal ini banyak dibahas dari rentang waktu dari 2012 sampai 2020. Itu adalah waktu hangat-hangatnya atau banyaknya penulis atau pembaca yang tertarik dengan eh, kata kunci yang saya telah masukkan tadi. Dan untuk map berikutnya kita bisa lihat pemerintah lebih terang daripada kata-kata atau sub-sub yang lain seperti BUMN, periode, dan lain-lain. Langsung saya ke materi, ialah pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, sama halnya terdapat berbagai macam jenis pemerintahan di dunia. Untuk Indonesia sendiri memakai sistem pemerintahan presidensial, dan ada banyak sistem pemerintahan lainnya di dunia yang diterapkan oleh negara-negara lain. Dalam definisi asosiatif yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana trias politika tersebut untuk membentuk keseimbangan di satu negara, di mana pemerintah merupakan sarana untuk melakukan kebijakan organisasi sekaligus sebagai mekanisme sebagai penentu kebijakannya. Jadi pemerintah yang menyusun dan pemerintah juga yang menjalankannya. Meskipun semua jenis organisasi memiliki tata kelola, istilah pemerintah sering digunakan untuk merujuk pada sekitar 200 pemerintah nasional independen dan organisasi-organisasi di bawahnya. Sepasang sejarah bentuk pemerintah yang lazim ditemui meliputi monarki, aristokrasi, demokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani. Aspek utama dalam filosofi setiap pemerintahan ialah bagaimana kekuasaan politik diperoleh atau dua bentuk utama ialah pemilihan umum dan suksesi turun-temurun atau warisan. Jadi uh, di pemerintahan jika di Indonesia kita memakai sistem pemilihan umum. Jadi tidak ada namanya sistem turun-temurun di mana suatu orang menurunkan kepada orang yang dipilihnya jabatan atau kewenangan tertentu. Selanjutnya tata kelola pemerintahan itu memiliki prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan, yaitu transparansi. Jadi pemerintah harus transparan dalam penyelenggaraannya sehingga masyarakat bisa menilai kinerja mereka. Kedua, partisipasi. Jadi pemerintah butuh partisipasi dari warga negara dan masyarakatnya dalam proses pembangunan dan menjalankan eh, roda-roda pemerintahan. Yang ketiga, akuntabilitas atau tanggung jawab. Jadi pemerintah sebagai pemegang roda kendali pemerintahan eh, wajib bertanggung jawab atas apa yang ditimbulkan dari kebijakannya. Terus tujuan utama dibentuknya pemerintahan ialah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem pemerintahan NKRI menurut Undang-Undang 1945 ialah memberi kewawasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintahan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Jadi dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dan mengembangkan potensi yang biasa kita kenal dengan ODA atau otonomi daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi daerah ialah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggung jawab secara profesional. Jadi, pemerintah daerah mengelola daerahnya akan tetapi mempertanggungjawabkan secara porsinya dan secara terukur. Jadi pemerintah daerah membangun daerahnya akan tetapi tetap mendapat pengawasan dari pemerintah pusat. Saya rasa sekian materi saya. Saya kira dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.